Ya, shalom, shalom. Oke. Ya, pagi hari ini kita akan belajar bersama di dalam ulangan yang ke-24. Kita akan membaca ya firman Tuhan pagi hari ini di dalam ulangan 24. Ya, di sini ada beberapa hukum yang Tuhan kepingin ya kita mau belajar. Yang pertama ya di sini di ulangan 24 ini tentang ditulis ya di ayat yang pertama sampai yang kelima itu tentang perceraian. Ya. Kalau ulangan 24 ini ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca ya, kita tidak baca semuanya, di mana Tuhan ini sebenarnya ya sejak semula tidak menghendaki adanya perceraian atau Tuhan itu sangat tidak suka akan perceraian. Ya, dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-16 juga ditulis ya, Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Kita akan baca ayat ini saja ya, Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Ya, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ya, firman Tuhan sudah cukup jelas ya membahas sebenarnya Tuhan itu tidak menghendaki adanya perceraian ya. Dalam perjanjian baru pun juga dikatakan ya dengan jelas ya Matius 19 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 itu juga mengatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu bisa tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, yang kedua ya di mana Tuhan itu cerita ya, banyak cerita ya. Dalam ulangan 24 ini mengatakan tentang dosa ya atau penyakit kusta ya. Sudah dibahas beberapa waktu yang lalu oleh teman-teman kita juga ya. Bagaimana tentang adanya penyakit kusta ya atau dosa ya. Di sini di ulangan 24 ini sedikit dibahas ya tentang pemberontakan kakaknya Musa ya atau Miriam ya. Miriam ditulis di dalam Bilangan 12 ya lebih jelasnya ya. Bilangan 12 ayat yang pertama dan kedua. Saya akan bacakan ya buat Bapak Ibu Saudara ya. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ya, lalu Tuhan sendiri yang membela Musa ya di ayat yang ke-7 ya kalau Bapak Ibu baca ya di ayat yang ke-7 dikatakan bukan demikian hambaku Musa seorang yang setia dalam segenap rumahku berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang bukan dengan teka-teki
dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba-Ku Musa? Di sini kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, kalau Musa itu seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, ya Tuhan sendiri yang membela, ya Bapak Ibu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan itu yang akan memberikan pembelaan ya buat setiap kita ya. Untuk permasalahan apapun, Tuhan itu mau membela ya setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan ya. Jadi ketika Tuhan membela Musa, maka kakaknya Musa ya atau Miriam ya dia akhirnya mengalami kusta. Yang berikutnya kita juga akan belajar bagaimana ya dulunya adalah budak ya yang ditebus oleh Tuhan. Di ayat yang ke-18 ya, Ulangan 18. Pak Eko minta tolong. Ulangan 24 ayat yang ke-18. Ya, haruslah kau ingat ya bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Ya, sangat jelas ya dikatakan dalam firman Tuhan ya di ayat yang ke-22 juga mengatakan seperti itu. Ya, dari situlah ya kita ditebus oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ya di hari-hari yang lalu bisa melihat ya bahwa awal kita sebelum ikut Tuhan kita penuh dengan dosa ya. Penuh dengan dosa pemberontakan ya, dosa apapun ya. Kita sudah kerjakan ya, bahkan hal-hal yang tidak kita sadari sekalipun ya, Tuhan sudah mengampuni kita dengan begitu luar biasa ya, kita dilayakkan untuk kita boleh datang kepada Tuhan ya. Tentunya di sini Tuhan juga mengingatkan untuk setiap kita ya, supaya kita ini juga boleh yang menjadi anak-anak Tuhan ya, yang membantu orang-orang yang ada di dekat kita ini, kita bawa untuk datang kepada Tuhan. Karena ingat ya, dulu kita ini juga orang yang tertindas ya. Istilahnya kalau dulu ini loh kamu juga di Mesir ini jadi budak gitu ya. Lalu kamu sudah ditebus oleh Tuhan ya. Budak maksudnya itu budak dosa ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita ini sudah dilayakkan oleh Tuhan untuk boleh memandang wajah Tuhan ya, seperti Musa tadi. Kalau kita melakukan hal ini ya, membawa keselamatan untuk orang-orang yang ada di dekat kita, maka Tuhan akan memperlengkapi setiap kita dengan urapannya ya. Lebih lagi untuk kita bisa dipakai Tuhan membawa lebih banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan. Kita akan baca di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Ya, firman Tuhan yang sudah seringkali kita dengar ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, di sini Galatia ayat yang ke-6 ya mengatakan kepada setiap kita supaya kita ini tidak berhenti untuk berbuat baik ya kepada siapapun juga ya yang ada di dekat kita ya. Kita bawa mereka kepada Tuhan ya, baik yang belum mengenal Tuhan
atau yang sudah mengenal Tuhan tapi undur, atau bahkan yang sudah mengenal Tuhan tetapi mengalami sesuatu hal ya yang sehingga mereka lemah. Maka kita boleh menjadi menjadi satu dampak ya yang bisa menjadi berkat ya untuk teman kita ini. Lalu di hukum yang selanjutnya ya di ayat di Ulangan 24 ini Tuhan juga berbicara tentang memberi ya. Jadi di ayat yang ke-17 sampai 21 ya, di sini dikatakan bahwa terlebih ya berkat memberi ya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ya, dibaca di rumah saja ya, dibaca sendiri saja. Kita akan membaca ya di dalam Kisah Rasul ya, 20 ayat yang ke-35. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Saya akan bacakan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah, orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, ya, kalau dalam Ulangan dikatakan bahwa kalau panen ya, jangan diambil semuanya, ya, tapi sisakan untuk mereka yang membutuhkan ya, mereka para janda ya, orang-orang miskin, mereka yang butuh itu kasih ya. Itu firman Tuhan ini sudah begitu jelas ya berbicara bahwa setiap kita kita ini harus memberi ya, memberi pada orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Tentu saja memberi tidak harus memberi harta ya, memberi tenaga ya, memberi apapun ya yang kita bisa korbankan untuk kita mau kasihkan kepada sekeliling kita, itu adalah keinginan Tuhan ya. Sebab itu lewat firman Tuhan yang kita baca ya, kita pelajari pagi hari ini, biar ini boleh membantu setiap kita untuk bisa ya melakukan seperti yang Tuhan inginkan ya. Melalui banyak hal ini ya kita belajar ya. Ada tentang yang pertama tadi tentang perceraian. Kita tahu ya Bapak Ibu loh, aku loh hubunganku dengan suamiku ya baik-baik saja ya. Hubungan kami dengan pasangan sangat baik-baik saja ya. Mungkin kita bisa menjadi berkat untuk teman-teman kita yang lain ya. Mungkin ada banyak ya, ada banyak di sekeliling kita mereka yang mengalami satu hubungan yang baik ya dengan pasangan ya, kita bisa jadi berkat untuk mereka ya. Kita lihat bagaimana dunia ini sudah syarat dengan adanya dosa ya. Banyak ya kasus-kasus dalam rumah tangga yang mana mereka juga mengalami permasalahan ya, khususnya dalam perceraian ini ya. Banyak juga di antara orang-orang beriman ya, yang mana mereka juga cerai begitu ya. Kita bisa jadi berkat buat mereka. Ya, kita juga belajar ya tentang penyakit kusta ini ya. Kita mau sungguh-sungguh tidak seperti Miriam ya, yang memberontak terhadap Musa ya. Kita juga bisa belajar tentang kita yang sudah ditebus ya dari dosa ya, dari hidup lama kita dibawa kepada Tuhan ya.
dilayakkan untuk datang kepada Tuhan ya. Lalu tentang memberi ini ya. Apapun yang kita miliki, semuanya datangnya dari Tuhan. Kita memakai untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Sehingga hidup kita boleh berdampak yang baik, kita boleh bersinar bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, mungkin firman Tuhan tidak saya perpanjang, saya akan kembalikan kepada host. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Vi. Terima kasih untuk firman-Nya yang selalu memberkati ya. Firman untuk didengar, direnungkan, dan diaplikasikan. Karena firman adalah pelita bagi jalan kita. Terima kasih, Vi, untuk firman yang dibagikan. Sekarang kita berdoa untuk bangsa dan negara. Saya bisa minta dibantu. Bu Yani, bisa ya, Bu? Doa bangsa dan negara, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua kasih karunia-Mu Bapa yang telah Kau berikan pada kami semua Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mendoakan bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami ini semakin hari semakin maju Tuhan. Urapi Tuhan pemimpin kami Pak Jokowi, Wakil Presiden setelah para menteri semuanya Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu untuk mereka semua Tuhan agar mereka bisa memimpin bangsa kami ini dengan baik tanpa ada korupsi atau apapun demi kepentingan pribadi Tuhan. Tapi kami yakin Kau akan menuntun mereka untuk kepentingan masyarakat Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan yang tahun 2024 Tuhan untuk pemilihan presiden Tuhan, kiranya Kau sendiri yang memberikan calon presiden yang benar-benar tepat untuk bangsa kami Tuhan. Agar kami semua masyarakat bisa diberikan yang terbaik untuk bangsa kami ini Tuhan. Kami yakin Kau akan memberikan kelancaran dalam proses pemiluan nanti Tuhan. Biarlah semuanya boleh merasakan hadirat Engkau Tuhan agar Kau bisa menuntun semuanya satu persatu agar bisa berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan atau apapun itu Tuhan. Tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan Kau akan memberikan yang terbaik untuk bangsa kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para aparat semuanya boleh bisa menjaga agar semua keamanan bisa teratasi dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk para dokter, suster yang merawat semua pasien-pasien, kiranya Kau berikan mereka kesehatan, Kau berikan mereka berkat-berkat-Mu untuk mereka agar bisa merawat semua pasien-pasien yang mengalami sakit penyakit apapun Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah semua virus-virus yang membahayakan tidak ada di Indonesia atau dimanapun Tuhan. Kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, thank you ya semua ya. Sorry, baru bangun. Oke, kita masuk saling mendoakan. Saya persilakan 15 menit.
Selamat pagi semuanya. Ada Pak Teguh Indrawan. Pagi Pak Daniel, Ronald, pagi apa Pak kabar? Eko, semua. Pagi, Cik ini. Pagi. Ini Pak Daniel apa resepnya nih? Bisa bangun pagi nih. Biasanya juga bangun pagi, Han. Gitu ya. Iyalah. Halo Pak Indarto. Salam juga, Pak. Ya, ini suaranya kecil, jauh. Suaranya kecil ya. Ya ini HP ini sinyalnya kurang tuh. Pagi Pak Indrawan, Pak Indrawan. Ini di mana sih? Ini di Lombok. Aku le Lombok. Nanti Iya, ini setelah udah bikin pemilu kue baru tadi. pulang Surabaya. Atik nyoblos. Oh, lumayan. Lumayan lama. Ayo Ada sekarang Ayu sama Liana. hari bingung bikin kue. Halo Bu Wes, Yuliana. mantap. Halo, Yul. Halo, Diana, open cam yuk. Kita mau ya. ya Mbak Budi. Nah, Bapak ketelat bangun ya, Pak Budi. Bu Yani on cam. Loh. Mimpinya Bu Yani. Nah, Nah, oke. Kita semua sudah on cam semua. AI, gak bisa ya. Soalnya sinyalnya rada berbeda. suaranya. Oke. Yuk, kita yel-yel dulu. Keluarga saat teduh. Be strong the Lord. Be strong in the Lord. Keep Ya, terima kasih. Doa penutup hari ini siapa ya? Kita berdoa untuk siapa ya? Berdoa siapa? Yang mau titip doa Seperti biasa, Bu Ivon. seperti biasa. Seperti biasa Ya. itu siapa, Bu? Ya, Sehat, Bu Yuliana. Sehat. Terus Ya, Pak Teguh. Abel. Ya, Bel. Oh, Pak Pak itu Teguh. Pak Fran enggak ada ya? Pak Fran enggak? Itu sehat tadi itu siapa ya? Oh, Susan. 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 Oh, Pak Cesusan. Teguh. Terus apa lagi? Wes ya? Iya. Iya Ya, lah. ya wes. Bu Ivon yang sakit tenggorokan. Dapil katanya. Iya. Itu kemarin Pak Erik udah sembuh. Kok Oh, hari sukanya itu sembuh. belum Haleluya. tanya kok. Tanya dulu dong. Karena sudah stereo gitu loh, Pak. Iya. Sok kelihatan. Ya. Saya bisa minta tolong itu ya. Pak Eko, Ya Pak Eko, sekarang yang habis honeymoon. Pak Eko juga itu rodok-rodok pilek. Sama-sama ya Pak ya. Capean Pak Eko. Halan-halan. Silakan Pak Pak Eko Eko. kelihatan lebih gemoy ya. Lebih Ya, gemoy. itu toh kembarannya Prabowo. Apa? Betul. Berarti Kembarannya pilih Prabowo. gemoy nanti Pak Daniel dia Pak. Iya. 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 Eko gemoy. Nah, jadi polisi bukan Cahyono loh. Eko gemoy. Ini kan tanggal 27, kurang 3 hari. Oh ya lah. Kurang 3 hari masih suasana Natal. Jadi sekali lagi alamat saya Lebak Permai 1, 2 nomor 7. Jadi kalau Berharap bingkisan mungkin ada yang nyelimpin di Lebak Permai 1 Ibu Ivon langsung di Lebak Permai 2 gitu. Ya. Oke, siap. Silakan Pak Eko. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas persaudaraan yang Kau bentuk Tuhan di dalam keluarga doa pagi ini Tuhan. Kami setiap pagi Kau bangunkan, Kau gerakkan kami Tuhan. Dengan memang menyadari Bapa, selalu ada celah untuk kami, mungkin karena kecapean, keletihan, atau mungkin kemalasan ya Bapa, untuk kami ini kurang konsisten di dalam doa pagi. Tapi kami memohon ampun padamu dan juga kami memohon hikmat darimu ya Tuhan. Biarlah doa pagi ini Tuhan bisa menjadikan kami suatu gaya hidup yang baru, khususnya di tahun 2024 ya Bapa. Biarlah kedekatan kami Tuhan bersama Engkau
semakin hari semakin terjalin kuat Tuhan, menjadi satu kesatuan yang utuh tak terpisahkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini kami berdoa ya Bapa untuk anak Abang Tuhan, anak dari Bumia. Kami percaya penuh di dalam kuasa-Mu ada suatu kesembuhan dan juga pemulihan. Di dalam tangan-Mu tidak ada yang mustahil. Kau juga urapi juga untuk anak Tuhan ya Bapa, di dalam nama Yesus Kau pulihkan kesehatannya. Juga kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Kau berikan kesehatan untuk Bu Susan dan juga untuk Pak Teguh ya Bapa. Biarlah Tuhan senior-senior ini bisa menjadikan teladan buat kami, betapa mengandalkan Engkau yang lebih utama daripada mengandalkan manusia. Urapi ya Bapak untuk Pak Teguh, sama kesehatannya dengan baik. Dan juga kami tahu Tuhan saat-saat ini mungkin karena cuaca yang kurang mendukung, ataupun juga karena pelatihan kami di dalam acara-acara yang begitu padat Tuhan, sehingga banyak di antara kami yang kurang enak badan Tuhan. Ada radang, flu, pilek, apapun itu Tuhan. Saat ini kami serukan di dalam nama Yesus. Jauhkan kami dari segala penyakit-penyakit apapun. Kau tambah-tambahkan imunitas lebih untuk kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu siap sedia menyongsong tahun 2024 ini dengan rasa syukur kepadamu, dengan beriman dan berharap penuh atas pengandalian-Mu akan hidup kami. Bila Engkau ya Tuhan Yesus, kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, ya Tuhan, dan juga Roh Kudus selalu menyertai kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, thank you Pak Eko. Thank you Ya, thank you semuanya. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Sampai ketemu besok. Thank you. Ketemu lagi. Terima kasih. Thank you semua. Kurang 4 hari lagi. Brenda. Ya, oke. Saya meeting dulu ya. Ya, Bagus. Thank you, Pak Bud. Ya, thank you Pak Budi. God bless.